Oke, baik. Sekarang kita akan coba latihan persoalan untuk persamaan diferensial linear orde kedua dengan solusi transformasi Laplace. Ya, bisa dilihat di sini di soal bahwa diisi dari suatu fungsi adalah y double aksen ditambah 3y aksen ditambah 2y sama dengan eksponensial min t. Maka di sini kita bisa menyelesaikan untuk persamaan diferensial di sini seperti yang sudah pernah kita pelajari kan, berarti kita mencari, artinya di sini mencari Laplace dari orde kedua fungsi y, kan? Kemudian kita bisa mencari, ya ini karena bentuknya adalah operasi penjumlahan, pengurangan pun boleh ya, untuk pengurangan boleh kita lakukan operasi Laplace-nya di masing-masing fungsi, sehingga bisa kita tuliskan di sini juga Laplace dari 3y aksen, kemudian ditambah dengan Laplace dari 2y sama dengan Laplace dari eksponensial min t. Nah, di sini untuk Laplace persamaan diferensial sudah bisa dilihat di tabel kan, sudah ada ya. Untuk ini berarti kita cari satu persatu Laplace dari persamaan diferensial y aksen, y double aksen ini, kemudian cari Laplace dari 3y aksen, kemudian Laplace dari 2y ya. Atau ini kita bisa sederhanakan juga ya, sifat dari Laplace. Maka ini bisa saya tuliskan Laplace dari y double aksen ditambah 3-nya dikeluarkan yang menjadi Laplace dari y aksen, kemudian ditambah dari 2 dikali Laplace dari y, maka ini sama dengan Laplace dari eksponensial min t. Nah, sekarang kita cari satu persatu dari masing-masing Laplace. Pertama kita cari dulu Laplace untuk y aksen. Laplace untuk y aksen itu berarti sama dengan S kuadrat, kemudian Laplace dari y, ya fungsi y-nya, kemudian ditambah dikurangi S dikalikan dengan y0, kemudian dikurangi lagi dengan y aksen 0, kan sudah kita pelajari kan masing-masing dari Laplace turunan bertingkatnya, mulai dari turunan 1, turunan kedua, dan turunan ke n. Nah, ini adalah untuk turunan kedua ya. Kemudian untuk yang turunan pertama kan kita juga minta cari Laplace aksennya ya. Maka Laplace aksen atau ini adalah turunan pertama itu adalah S dikali Laplace dari fungsi y-nya dikurangi dengan y0. Ini masih bisa kita sederhanakan, ini kan sudah di state di sini kan ya, bahwa y0 itu sama dengan y aksen 0, nilainya adalah 0. Maka ini sama dengan 0, kemudian y aksen 0 ini sama dengan 0, sehingga yang tersisa adalah S kuadrat Laplace dari y. Maka S kuadrat Laplace dari y itu adalah ys, ya kan. Kemudian ini juga sama, nah ini sama dengan 0, maka yang tersisa adalah S dikali dengan Laplace y, atau bisa saya tuliskan adalah S ys ya. Kemudian selanjutnya ini Laplace y juga sama Laplace y, itu adalah berarti ys ya. Kemudian kita mencari Laplace apa lagi? Laplace dari eksponensial. Nah, ini bisa dilihat di tabel kan, ada tabel Laplace ya, nanti silakan bisa dicek. Untuk Laplace eksponensial min t berarti itu adalah 1 per S plus 1. Nah, udah, kalau sudah kita peroleh masing-masing Laplace-nya, tinggal kita masukkan saja ke persamaannya ya, sehingga yang Laplace y double aksen itu adalah ini tadi kita dapat. Maka saya tuliskan di sini adalah S kuadrat ys, kemudian ditambah 3 dikali Laplace y aksen. Laplace y aksennya adalah S ys ya. Kemudian ditambah dengan
2 dikali dengan Laplace Y. Laplace Y bisa kita tuliskan adalah YS sama dengan Laplace dari eksponensialnya. Tadi kita dapat 1 per S plus 1. Udah, ini tinggal kita keluarkan YS-nya. Sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan YS. Oke, kita selesaikan dulu ya. Makanya saya bisa tuliskan S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 dengan 1 per S plus 1. Maka kita bisa peroleh YS-nya. YS berarti sama dengan 1 per, sini boleh tuliskan S plus 1 dikalikan dengan S kuadrat plus 3S plus 2. Maka S kuadrat plus 3S plus 2. Ini kan sama aja ya, kita sederhanakan lagi, kita faktorkan lagi, maka S plus 1, nah S kuadrat plus 3S plus 2 itu kan sama aja dengan S plus 1 dikalikan dengan S plus 2. Ya kan, S plus 1 kalikan dengan S plus 2 itu adalah S kuadrat plus 3S plus 2. Maka ini bisa saya tuliskan bahwa artinya YS yang kita punya adalah 1 per S plus 1 kuadrat dikalikan dengan S plus 2. Nah, sekarang sudah dapat kita bentuk YS-nya. Baru nanti dari sini tinggal kita lakukan operasi inverse dari Laplace. Jadi nanti dari YS kita akan mendapatkan fungsi YT-nya, ya. Oke, sekarang kita coba selesaikan cari YT-nya. Maka artinya kita mencari Laplace inverse-nya kan. YT berarti kan Laplace inverse dari si YS. Boleh menggunakan cara faktorisasi ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya kan, cara untuk melakukan inverse dari transformasi Laplace. Oke, berarti di sini kita coba ya. Jadi tadi kita punya adalah 1 per S plus 1 kuadrat dikali dengan S plus 2. Nah, di sini akan menjadi A per, ya S plus 2 dulu ya, di sini biar gampang. S plus 2 ditambah, nah kita di sini punya bentuk S plus 1 kuadrat, ya kan? S plus 1 pangkat N. Karena di sini adalah pangkat 2, maka bisa kita tuliskan di sini menjadi B per S plus 1 ditambah C per S plus 1 kuadrat, ya. Kalau misalkan pangkat 3 Pak gimana? Kalau pangkat 3 berarti nanti B per S plus 1 ditambah C per S plus 1 kuadrat ditambah D S plus 1 pangkat 3 dan seterusnya sebanyak pangkat ke N-nya, ya. Nah, maka di sini kita bisa uraikan lagi. Ya, maka dari persamaan ini bisa kita peroleh artinya 1 per S plus 1 kuadrat dengan S plus dikalikan dengan S plus 2. Nah, sekarang kita coba samakan nih penyebutnya supaya bisa sama seperti S plus 1 dikalikan dengan S plus 2. Ya. Nah, sekarang kita cek yang A. Yang A kan penyebutnya kan S plus 2 ya. Supaya penyebutnya menjadi S plus 1 kuadrat dikali S plus 2, maka A itu dikalikan dengan S plus 1 kuadrat. S plus 1 kuadrat. Itu juga untuk yang B. B berarti kurangnya adalah dikalikan dengan S plus 1 dan S plus 2. Ya, supaya nanti penyebutnya menjadi S plus 1 kuadrat dikalikan dengan S plus 2. Nah, untuk yang C ini tersisa adalah S plus 2. Maka C dikali S plus 2. Ya kan? Sekarang kita bisa mencari nilainya. Kita nanti akan mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya ini berapa. Sehingga artinya persamaan yang
sebelah kiri ini, artinya nilainya sama dengan persamaan yang di sebelah kanan, ya kan? Maka ini bisa kita hilangkan, ya kan? Artinya bisa saya tuliskan bahwa dikalikan dengan S plus 1 kuadrat ditambah B dikalikan dengan S plus 1 dikalikan dengan S plus 2 ditambah C dikalikan dengan S plus 2 itu sama dengan 1, ya kan? Sama dengan 1 ini. Ya, maka ya kita batasi di sini. Maka ini kita sederhanakan lagi menjadi A S plus 1 kuadrat, kita uraikan jadi S kuadrat plus 2S plus 1 ditambah B dikali S, BS. Ini kita sederhanakan dulu ya, yang S plus 1 dikali S plus 2 nih. Maka menjadi S kuadrat plus 3S plus 2. Kemudian di sebelah kanannya yang C, berarti C dikali S ditambah 2 dikali C, 2C sama dengan 1, kan? Maka kita uraikan lagi A dikali S kuadrat, AS kuadrat ditambah 2AS ditambah 2, ya, ditambah A dikali 1 adalah A, tambah B dikali S kuadrat, berarti B S kuadrat ditambah 3 BS ditambah CS ditambah 2C sama dengan 1. Ya, sekarang kita kelompokkan. Kita kelompokkan yang mempunyai S kuadrat nih di sini ya. Kita keluarkan variabel S kuadrat itu adalah A plus B, kan nih, A, B yang punya S kuadrat ya. Sekarang yang punya S itu adalah dan apalagi 3B yang punya S sama C, kemudian ditambahkan dengan sisanya adalah, saya tuliskan di bawah sini ya, sisanya adalah A tambah 2B ditambah 2C sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini kan beberapa persamaan untuk bisa menentukan nilai A, B, dan C, ya kan? Kita cek yang di sebelah kanan yang sama dengan 1 sama dengan 1. Di sini tidak ada variabel S kuadrat. Artinya nilai yang memiliki variabel S kuadrat itu sama dengan 0. Maka saya bisa tuliskan di sini adalah A ditambah dengan B itu sama dengan 0. Ya, ini persamaan pertama yang kita punya. Persamaan yang kedua, yang S juga sama, nilainya sama dengan 0. Sehingga saya bisa tuliskan di sini 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian yang persamaan yang ketiga ini sama dengan 1 ya. Sisanya adalah berarti A ditambah 2B 2C itu sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 kita akan mencari nilai A, B, dan C ya. Saya tuliskan di sebelah kiri sini ya untuk bisa kita selesaikan. Maka kita lihat di persamaan 1, A plus B sama dengan 0. Artinya nilai A itu sama dengan min B, atau nilai B itu sama dengan min A. Nah, sekarang kita coba persamaan 2 dan persamaan 3 kita hilangkan konstanta C-nya. Supaya bisa hilang konstanta C, maka yang persamaan 2 itu kita kalikan dengan 2 ya. Sehingga persamaan 2 itu menjadi
2 dikali 2, ya persamaan 2 saya tulis ini aja ya, 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Supaya bisa kita habiskan nilai C-nya, maka harus kita kalikan 2. Sehingga nanti yang persamaan 3 yang punya 2C kita kurangkan. Ya, kita kalikan 2 ya. Ini dikalikan dengan 2. Maka tulis di bawah aja ya. Akan menjadi 4A ditambah 6B ditambah 2C sama dengan 0. Nah, kita tuliskan lagi yang persamaan ketiga di sini ya. Persamaan ketiga kan A ditambah 2B ditambah 2C itu sama dengan 1. Maka persamaan ini bisa kita kurangkan supaya ini habis C-nya. Ya, maka yang tersisa nanti adalah persamaan A dan B. Sehingga nanti tinggal kita substitusikan. Oke. Nah, 4 dikurang 1 sama dengan 3A. Ditambah 6 dikurang 2 sama dengan 4B. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Ya, sama dengan min 1. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan yang keempat di sini. Maka tinggal substitusikan. Kan kita ketahui bahwa A itu sama dengan min B. Atau sebaliknya, bebas. Nah, kita substitusikan nih ke persamaan 4. Maka 3 dikalikan dengan min B ditambah 4B itu sama dengan min 1. Artinya min 3B ditambah 4B sama dengan min 1. 4 dikurang 3 sama dengan B. Maka B itu sama dengan min 1. Sehingga kita sudah punya nilai B. Ya, B-nya 1. Ya, seperti itu kan. Sekarang masukkan lagi. Nah, kita sudah tahu bahwa A itu sama dengan min B. Maka A itu sama dengan min dari B kan min 1 ya. Artinya A itu sama dengan 1. Maka A itu sama dengan 1. Ya, sekarang sudah dapat A sama B. Sekarang kita tinggal cari C. C itu hanya tinggal disubstitusikan aja. Mau pakai yang mana? Misalkan pakai yang persamaan 2. Persamaan 2 itu adalah 2 dikali A. A-nya adalah 1 ditambah 3 dikali B. 3 dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. 2 min 3 ditambah C sama dengan 0. Maka C sama dengan 1. Ya kan? Nah, 2 kurang 3 min 1. Pindah ke ruas kanan menjadi C-nya sama dengan 1. Ya, maka sekarang kita sudah dapat nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Sekarang tinggal kita substitusikan saja. Nah, tinggal masukkan ke persamaan yang di sebelah sini. Ini yang di sini saya hapus ya. Kita hapus. Kita akan selesaikan untuk mencari nilai dari inverse Laplace-nya. Ya. Nah, bisa saya tuliskan di sebelah sini. Tadi kita sudah punya bahwa 1 per S plus 1 kuadrat dikali S plus 2 itu sama dengan A per S plus 2. A-nya adalah 1. Maka ini sama dengan adalah 1. 1 per S plus 2. Kemudian B. B-nya sama dengan min 1. Maka min 1 per S plus 1. Kemudian yang C. C-nya sama dengan 1. Maka plus 1 per S plus 1 kuadrat. Ya. Nah, sekarang tinggal mencari Laplace inverse-nya. Artinya Laplace inverse dari 1 per S plus 1 kuadrat ditambah S plus 2 itu sama dengan Laplace inverse dari 1 per S plus 2 ya. Ditambah kurangin berarti ya, dikurangin Laplace inverse dari 1 per S plus 1 ditambah Laplace inverse dari
1 per S plus 1 kuadrat. Ya, Laplace inverse dari 1 per S plus 2 sama dengan E pangkat min 2T. Eksponensial min 2T. Dikurangi. Ya, ini bisa dilihat di tabel ya, sudah ada di tabel. 1 per S plus 1 berarti E pangkat min T. Ya. Kemudian ditambah Laplace inverse 1 per S plus 1 kuadrat. Makanya adalah T dikalikan dengan E pangkat min T. Ini adalah hasil dari persamaan diferensial order 2 yang kita cari. Artinya ini merupakan fungsi YT yang kita punya. Ya, ini adalah solusi dari persamaan diferensial order 2. Nah, seperti itu ya.